Sampaikan sama Nikita Mirzani, aku tahu video callmu yang dibayar 15 juta dengan komisian. Ada yang lebih besar lagi kasus menanti Nikita Mirzani di ambang pintu penjara ya. Bisa memenjarakan Ibu Widya, berarti dia panggilnya betina sarap. Jangan sebut gua Nikita Mirzani kalau gua tidak bisa menangkap Widya. Ini rekam. Kalau sudah rekam, gua omongin. Rekam, sebarkan, oke? Kalau sudah direkam, bilang sama gue, biar gua kasih tahu. Karena kalau misalnya sosial media gue ini sudah dibungkam, harus ada akun-akun lain yang menyebarkannya. Rekam siap, oke? Dia bilang, jangan sebut gua Nikita Mirzani kalau tidak bisa memenjarakan Widya. Oke, berarti kalau dia nggak bisa memenjarakan Ibu Widya, berarti dia panggilnya betina sarap. Ya, dia berbicara seperti itu. Kalaupun memang Ibu Widya itu menjadi target untuk ditangkap, itu bukan karena powernya si Nikita Mirzani, tetapi ada banyak orang di belakang layar yang mungkin oknum dari posisi tinggi yang telah melihat, mencari delik dari segala ucapan yang dilakukan, yang diucapkan oleh Ibu Widya mengenai kasus-kasus besar, keterlibatan petinggi, begitu. Jadi bukan karena powernya si Nikita Mirzani, hanya dia dibisikkan, perempuan bodoh, denger ya, kacung gue, sini lu Nikita Mirzani, ini begini-begini, ntar lu bilang aja gitu. Jadi seolah-olah dia di-created adalah orang yang paling harus ditakuti, karena dia adalah orang yang tahu segalanya dan bisa membongkar segalanya. For your information guys, dia itu bisa jadi diorder atau dipelihara oleh oknum penegak hukum untuk menutupi kasus-kasus dan membantu pekerjaan mereka. Ya, kenapa bisa begitu Kak? Karena dia tersandra oleh kasus dirinya sendiri, kasus Kempinski, kasus judi online yang sampai dengan sekarang para petinggi Polri belum bisa menetapkan dia sebagai tersangka, walaupun Polri sudah, terutama Bareskrim sudah memanggil dia untuk ditanyai tentang kasus judi online-nya, begitu. Jadi kalau dia bilang gue nggak mau ngeladenin dia, nih kita kalau lu ngeladenin gue juga, lu capek, ya, lu mau bongkar gue apa? Gue bukan penjahat, laporan gue nggak ada, yang mau dicari delik-delik juga capek, ya kan? Kalau kayak Ibu Widya, sudah ada yang memantau di belakang layar, sudah dipantau, delik-delik sudah dapat, karena beberapa ucapan Ibu Widya memang terlalu frontal. Jadi kalau dia pun di penjara, sini bukan karena Nikita Mirzani, bukan. Nah, masalahnya bisa nggak lu nangkap Bu Widya gitu loh. Emangnya Bu Widya berani ngomong seperti itu? Dia cuma ngomong doang. Gua juga nggak yakin. Apalagi kalau misalnya Bu Widya itu tidak punya siapa-siapa di belakangnya, dari sejak zaman bahela dia udah ditangkap. Kalian nggak lihat kan statement-statement politik dia kayak apa? Gitu loh. Dan untuk semua yang telah merasa berjasa untuk kasus Vina Cirebon dan Peggy Setiawan, udahlah kalian jangan juga sok-sok pansos ya. Kalian angkat-angkat saja atas nama kemanusiaan. Tidak perlu kemudian saya duluan, gue duluan, dia harus terima kasih sama gue, lu harus jumpa sama gue, nggak perlu. Ketika lu sebagai calon pejabat atau sebagai seorang pengacara yang memang tugas lu adalah membela kebenaran, keadilan untuk terutama rakyat kecil, tidak perlu pamrih. Itu adalah tugas lu, dilihat atau tidak dilihat, diucapkan terima kasih ataupun tidak, itu adalah tugas lu, tugas kemanusiaan kita. Jadi nggak usah pada bertengkar gue duluan, ya kan? Kemanusiaan, jadi nggak perlu dia ada beban moral untuk ketemu si ini, ketemu si itu, minta ini, minta itu, minta terima kasih, nggak perlu juga ya menurut gue. Dan untuk jadi terus kalau misalnya si
Nikita Mirzani ini banyak gaya, belagu gitu. Kupas aja sampai capek, kupas sampai capek. Nggak perlu, apalagi gue itu nggak seperti yang dia bilang minjem duit ini itu. Matamu itu bodat ya. Makanya kau laporkan ke ke PMJ, walaupun dialihkan ke Jakarta Barat ya, Polres Jakarta Barat. Kasus itu ditangani dan di SP3 karena alasan-alasan tertentu, tapi tidak apa-apa buat gue karena laporan gue itu receh ya. Ada yang lebih besar lagi kasus menanti Nikita Mirzani di ambang pintu penjara ya, biar tahu gitu. Jadi gak diladenin sama Nikita, lo gak level, matamu itu gak level ya. Levelnya level apa dia? Level telanjang-telanjang di mall, level apa? Level sedeng gitu maksudnya ya. Mau diladenin ataupun tidak, gue tidak peduli. Malah bagus kok dia gak ngeladenin kan. Kalau dia ladenin makin gila aku kumat, makin menggila aku, ku serang kau. Gak takut aku sama apapun ya, apalagi sama kau Nikita Mirzani, tak takut. Mau ngomong LC lah apa ini itu semua orang gak ada yang bagus. Sementara kau aja ya, video kau yang itik ada sama siapa? Tunggu, sampaikan sama Nikita Mirzani. Aku tahu video callmu yang dibayar 15 juta dengan komisian. Silakan digoreng sendiri ya.